Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naira Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tumbuhan, morfologi tumbuhan, fotosintesis, sistem hormon tumbuhan, dan gerak pada tumbuhan. 1. Klasifikasi tumbuhan. Taksonomi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari penelusuran, penyimpanan contoh, pemeriaan, pengenalan atau identifikasi, pengelompokan atau klasifikasi, dan penanaman tumbuhan. Ilmu ini merupakan cabang dari taksonomi tumbuhan atau juga dari hewan. Seringkali dikacaukan dengan sistematika tumbuhan dan klasifikasi tumbuhan. Tumbuhan merupakan produsen dalam ekosistem. Tumbuhan menyediakan makanan bagi sebuah makhluk hidup lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk kehidupan semua makhluk hidup. Klasifikasi kingdom Plantae atau tumbuhan. Klasifikasi bertujuan untuk mempermudah mengenal objek yang beraneka ragam dengan mencari persamaan dan perbedaan ciri serta sifat pada objek tersebut. Klasifikasi berguna untuk menunjukkan hubungan kekerabatan di antara makhluk hidup. 2. Morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk, fisik, dan struktur tubuh tumbuhan. Morfologi tumbuhan berguna untuk mengidentifikasi tumbuhan secara visual. Dengan begitu keragaman tumbuhan sangat besar dapat dikenali dengan klasifikasi serta diberi nama yang tepat untuk setiap kelompok yang terbentuk. Contoh gambar dari morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan tidak hanya menguraikan bentuk dan susunan tubuh tumbuhan, tetapi juga untuk menentukan fungsi dari masing-masing bagian dalam kehidupan tumbuhan. Dan selanjutnya juga berusaha mengetahui dari mana asal dan susunan tubuh yang terbentuk. Informasi morfologi dibutuhkan dalam pemahaman siklus hidup, penyebaran geografis, ekologi, evolusi, konservasi, serta pendefinisian spesies. Adaptasi morfologi merupakan cara makhluk hidup untuk menyesuaikan bentuk tubuh terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk bertahan hidup, atau bisa disebut sebagai proses penyesuaian bentuk tubuh dan alat-alat tubuh pada organisme terhadap lingkungannya. Adaptasi jenis ini cukup mudah untuk diamati sebab terjadinya pada bagian luar tubuh makhluk hidup tersebut. Ada dua macam adaptasi, yaitu adaptasi pada tumbuhan dan adaptasi pada hewan. 3. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan atau zat makanan atau glukosa yang berlangsung atas peran cahaya matahari dengan menggunakan zat hara atau mineral. Karbon dioksida dan air. Fotosintesis merupakan pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis sehingga kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Ini contoh gambar dari proses fotosintesis. Proses fotosintesis mengubah karbon dioksida dan air menjadi energi berupa karbohidrat dan oksigen menggunakan klorofil dan cahaya matahari. Proses ini terjadi daun hijau, yaitu sel mesofil. Karbon dioksida mencapai kloroplas melalui stomata, sementara air melalui urat daun. 4. Sistem hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan merupakan sekumpulan senyawa organik, bukan hanya nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun buatan, yang kadar sangat kecil mampu menimbulkan tanggapan secara biokimia.
fisiologi, dan morfologis untuk mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan atau taksis. Hormon pada fitohormon yang dapat memicu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah sitokinin, giberelin, auksin, dan etilena, kalin, asam traumalin, asam abisat, dan inhibitor kinetik. Asitokinin merupakan hormon yang dapat mempertahankan pertumbuhan dari perubahan suhu juga infeksi virus. Penuaan pada tanaman berjalan lebih lambat. B. Giberelin merupakan golongan yang secara struktur paling bermiripan dan beri nama nomor urut penemuan atau pembuatannya. Senyawa pertama yang ditemukan memiliki efek fisiologi adalah gas atau asam giberela. C. Auksin atau asam indoastat adalah hormon yang berada di ujung-ujung tanaman dan daun yang masih muda. D. Etilina. Etilina merupakan satu-satunya zat pengatur tumbuh yang berwujud gas pada suhu dan tekanan ruangan atau ambien. Selain itu, etilina tidak memiliki variasi bentuk yang lain. Kalin. Kalin adalah hormon pertumbuhan yang memengaruhi pembentukan organ tanaman seperti akar, batang, daun, dan bunga. Asam traumalin. Asam traumalin merupakan hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk membangun jaringan yang rusak dikarenakan luka. Jika tumbuhan terluka karena lingkungan luar, asam traumalin akan memperbaiki bagian yang rusak tersebut. Asam abisisat atau ABA merupakan kelompok fitohormon yang terkait dengan dormansi dan perontokan daun atau senessense. ABA selanjutnya dapat diproses menjadi bentuk turunan tidak aktif yang disebut sebagai ABA metabolit. ABA sering dikelompokkan sebagai hormon inhibitor karena perannya yang kerap terkait dengan penundaan proses inhibitor sinetik. Berbagai senyawa sinetik dibuat dan perdagangkan untuk menghambat atau menunda proses metabolisme seperti MH, klorotil, merek dagang cicol, dan chlormerquat, asam triozoat, tiba, dan merapothatin. Peran senyawa ini sebagai perangsang pemaksaan buah telah diketahui sejak lama, meskipun orang hanya tahu dari praktek tanpa mengetahui penyebabnya. Contoh tanaman dari sistem hormon tumbuhan, manfaat hormon tumbuhan, pemahaman terhadap fitohormon atau hormon pada tumbuhan ini pada masa kini telah membantu peningkatan hasil pertanian dengan ditemukannya berbagai macam zat sintetik yang memiliki pengaruh yang sama dengan fitohormon alami. Aplikasi zat pengatur tumbuh dalam pertanian modern mencangkup pengamanan hasil seperti penggunaan cicocel untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap lingkungan yang kurang mendukung, memperbesar ukuran, meningkatkan kualitas produk, atau misalnya dalam teknologi semangka tanpa biji, atau menyeragamkan waktu berbunga, misalnya dalam aplikasi etilina untuk penyeragaman pembuahan tanaman buah musiman. Sifat hormon diperlukan dalam jumlah yang sedikit untuk memicu pertumbuhan yang besar dalam suatu organisme. Konsentrasi hormon dan kecepatan transportasi dapat berubah dalam merespons stimulus lingkungan berinteraksi dengan hormon lainnya dalam responnya terhadap stimulus lingkungan. 5. Gerak pada tumbuhan. Berdasarkan datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak
endonom, yaitu rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan, misalnya pergerakan dari kloroplas. Gerak higroskopis, yaitu rangsangan karena pembuahan kadar air, misalnya tumbuhan paku. Yang ketiga, gerak esionom, yaitu rangsangan yang berasal dari luar tanaman, misalnya gerak tropisme, taksis, dan nasti. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.